Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Hoyrina, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kesaksian akhir abad. Ratap tangis menerpa pintu kalbuku. Bau anyir darah mengganggu tidur malamku. Oh tikar takaful. Oh bau sungai Tohor yang kotor. Bagaimana aku akan bisa membaca keadaan ini di atas atap kesepian nalar pikiran yang digalaukan oleh lampu-lampu kota yang bertengkar dengan malam. Aku menyerukan namamu, wahai para leluhur Nusantara. Oh Sanjaya, leluhur dari kebudayaan tanah. Oh Purnawarman, leluhur dari kebudayaan air. Kedua wangsamu telah mampu mempersatukan tanah air. Oh Resi Kutaran, oh Resi Nirata, empu tampan yang penuh kedamaian. Telah engkau ajarkan tatanan hidup yang aneka dan sejahtera, yang dijaga Dewan Hukum Adat. Oh, bagaimana meski aku mengerti bahasa bising dari bangsaku kini. Oh, Kajau Lalido, bintang cemerlang tanah Ugi, negarawan yang pintar dan bijaksana. Telah kamu ajarkan aturan permainan di dalam benturan-benturan keinginan yang berbagai ragam di dalam kehidupan. Ade, bicara, rampang dan wari. Oh, lihatlah wajah-wajah berdarah dan rahim yang diperkosa, muncul dari puing-puing tatanan hidup yang porak-poranda. Kejahatan kasat mata tertawa tanpa pengadilan. Kekuasaan kekerasan berak dan berdahak di atas bendera kebangsaan. Oh, anak cucuku di zaman sibernetik, bagaimana akan kalian baca prasasti dari zaman kami? Apakah kami akan mampu menjadi ilham kesimpulan atau kami justru menjadi sumber masalah di dalam kehidupan? Dengan puisi ini aku bersaksi bahwa rakyat Indonesia belum merdeka. Rakyat yang tanpa hak hukum bukanlah rakyat yang merdeka. Hak hukum yang tidak dilindungi oleh lembaga pengadilan yang mandiri adalah hak hukum yang ditulis di atas air. Bagaimana rakyat bisa merdeka bila polisi menjadi abdi pemerintah yang melindungi hak warga? Bagaimana rakyat bisa disebut merdeka bila birokrasi negara tidak mengabdi kepada rakyat, melainkan mengabdi kepada pemerintah yang berkuasa? Bagaimana rakyat bisa merdeka bila hak pilih mereka dipasung, tidak boleh memilih secara langsung wakil-wakil mereka di Dewan Perwakilan, dan juga tidak boleh memilih secara langsung camat mereka, bupati, wali kota, gubernur, dan presiden mereka. Dengan partai-partai politik menganggap rakyat hanya abdi partai yang dinamakan masa politik partai atau kaula partai. Bagaimana rakyat bisa merdeka bila pemerintah melecehkan perdagangan antar daerah dan mengembangkan merkantilisme dendels sehingga rela menekan kesejahteraan buruh, petani, nelayan, guru, dan serdadu berpangkat rendah? Bagaimana rakyat bisa merdeka bila provinsi-provinsi sekedar menjadi tanah jajahan pemerintah pusat, tidak boleh mengatur perekonomiannya sendiri, tatanan hidupnya sendiri, dan juga keamanannya sendiri? Ayam, serigala, macan, ataupun gajah semua peka pada wilayahnya. Setiap orang juga ingin berdaulat di dalam rumah tangganya. Setiap penduduk ingin berdaulat di dalam kampungnya, dan kehidupan berbangsa tidak perlu merusak daulat kedaerahan.
hasrat berbangsa dan naluri rakyat untuk menjalin ikatan daya cipta antar suku yang penuh keanekaan kehidupan dan memaklumkan wilayah pergaulan yang lebih luas untuk merdeka bersama. Tetapi lihatlah selubung kabut saat ini. Penjajahan tatanan uang, penjajahan moral, penjajahan kekerasan senjata, dan penjajahan oleh partai-partai politik masih merajalela di negara ini. Dengan puisi ini aku bersaksi bahwa sampai saat ini aku tanda tangani para elit politik yang berkedaulatan ataupun yang masih di jalan tidak pernah memperjuangkan sarana-sarana kemerdekaan rakyat. Mereka hanya rusuh dan gaduh memperjuangkan kedaulatan golongannya sendiri. Mereka hanya bergulat untuk posisi sendiri. Mereka tidak peduli kepada fungsi hukum, fungsi politik, ataupun fungsi birokrasi. Dengan picik, mereka akan mendaur ulang malapetaka negara yang telah terjadi. Oh Indonesia, Indonesia, negara yang kehilangan makna. Rakyat sudah dirusak tatanan hidupnya, berarti sudah dirusak dasar peradabannya, dan akibatnya dirusak pula kemanusiaannya. Maka negara tinggal menjadi peta, itu pun peta yang lusuh, yang hampir robek pula. Pendangkalan kehidupan bangsa telah terjadi. Tata nilai rancu, dusta dan kekerasan halal. Manusia sekedar semak belukar yang dikacau dan dibakar. Paket-paket pikiran masih dijajahkan. Penalaran yang salah mendorong rakyat terpecah belah. Negara tak mampu kembali diutuhkan tanpa rakyatnya dimanusiakan. Dan manusia tak mungkin menjadi manusia tanpa dihidupkan hati nuraninya. Hati nurani adalah hakim adil. Hati nurani adalah hakim adil untuk diri kita sendiri. Hati nurani adalah sendi dari kesadaran akan kemerdekaan pribadi. Dengan puisi ini aku bersaksi bahwa hati nurani itu meski dibakar tidak bisa menjadi abu. Hati nurani senantiasa bersemi meski sudah ditebang putus di batang. Begitulah fitnah manusia, cipta Tuhan Yang Maha Esa.